Zohar Hakadosh menyebut 5 jenis Amalek termasuk Yahudi dan non-Yahudi. Persamaan mereka adalah menentang Torah dan menjadi musuh Torah serta Tuhan. Amalek melambangkan kekuatan yang melawan nilai-nilai spiritual dan terus-menerus berupaya merusak hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Mereka mencerminkan sikap perlawanan terhadap ajaran suci dan kehendak ilahi. Dan sayangnya beberapa dari mereka adalah Yahudi. Tetapi tentu saja ada yang bukan Yahudi. Sekarang salah satu hal yang mungkin tidak banyak orang tahu adalah bahwa umum bagi orang untuk mengatakan bahwa Jerman Nazi adalah Amalek karena apa yang mereka lakukan terhadap bangsa Yahudi. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa perbandingan ini memiliki akar sejarah yang lebih dalam dan kompleks. Jerman bukanlah ciptaan baru, melainkan kelanjutan dari kekaisaran Romawi yang jahat yang merupakan bagian dari Edom yang telah menyiksa orang-orang Yahudi selama 2000 tahun terakhir. Jika Anda melihat sejarah, Anda akan melihat bahwa kekaisaran Romawi yang ada selama sekitar 500 tahun menghancurkan Beit Hamikdash dan sekitar 500 tahun yang lalu, sedikit lebih dari 500 tahun yang lalu, mereka diserang oleh sekelompok barbar Germanic yang menyebabkan banyak kekacauan. Ada banyak korupsi dalam kepemimpinan kekaisaran Romawi yang menyebabkan kekaisaran tersebut tidak lagi bersatu. Namun, itu hanya berlangsung selama beberapa ratus tahun berikutnya. Setelah beberapa ratus tahun berlalu, sekitar tahun 800 Masehi atau kurang lebih 200 tahun yang lalu, mereka berusaha keras untuk menyatukan kembali kekaisaran Romawi yang pernah jaya. Namun kali ini upaya tersebut dilakukan dengan dukungan kuat dari Gereja Katolik. Mereka menyebut diri kekaisaran Romawi suci bukan karena benar-benar suci, tapi percaya suci akibat hubungan dengan penyembahan berhala gereja. Kepercayaan ini menjadi dasar kekuasaan. Kekaisaran berlangsung 1000 tahun, dari 800 hingga 800 atau 1815 menjadi salah satu dinasti terpanjang dalam sejarah. Kekaisaran Romawi telah ada selama hampir 2000 tahun, periode yang panjang dan bergejolak. Tahun 715 ditandai dengan Napoleon dan peperangan di Eropa. 300 bangsa barbar, terutama dari Jerman, berperan penting dalam membentuk dan mengubah wajah kekaisaran Romawi secara signifikan selama perjalanan panjangnya. Terkonsolidasi menjadi sekitar 39. Jadi kekaisaran Romawi yang ada selama sekitar 1000 tahun adalah Jerman. Nazi Jerman bukanlah ciptaan baru. Itu adalah kelanjutan dari orang Jerman yang telah menjadi bagian darinya selama lebih dari 1000 tahun. Jadi pada tahun 1815, menurut kalender Gregorian, sekitar 200 tahun yang lalu, 300 bangsa barbar terkonsolidasi menjadi 39. Reich ketiga Nazi berkuasa, dan jelas sisanya adalah sejarah, Holocaust, dan seterusnya. Dalam banyak kata, kita melihat di sini bahwa ada kelanjutan dari kekaisaran Romawi. Itu hanya disebut dengan nama lain. Mengapa saya menyebutkan ini? Karena Gemara, yang ditulis sekitar 1600 tahun yang lalu, Reich ketiga Nazi naik ke tampuk kekuasaan dan tentunya sisanya adalah sejarah, Holocaust, dan sebagainya. Dalam banyak kata, kita melihat di sini bahwa ada kelanjutan dari kekaisaran Romawi. Itu hanya diberi nama lain. Mengapa saya menyebutkan ini? Karena Gemara yang ditulis sekitar 1400 tahun yang lalu telah mencatat bahwa ada 300 bangsa barbar di Eropa. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah ini sekitar waktu ketika seluruh kekaisaran Romawi yang saya sebutkan kepada Anda terjadi, di dalamnya terdapat bahwa Edom adalah siapa Amalek? Amalek adalah Edom. Siapa Edom? Edom adalah Germania dari Edom. Dan Gaon dari Vilna mengatakan Germania dari Edom adalah German. Sekarang kebanyakan orang berpikir bahwa ini adalah sebuah nubuat yang Anda tahu, dia sedang berbicara tentang Nazi Jerman. Sekarang meskipun sangat mungkin bahwa ini adalah Ruach HaKodeshnya yang meramalkan Nazi Jerman, pada kenyataannya
Ini sebenarnya memberitahu Anda apa yang terjadi pada masa Gemara itu sendiri. Bahwa Edom, yang merupakan Germania, adalah nama lain untuk Roma. Itu adalah nama lain untuk Kekaisaran Romawi. Mereka adalah orang Jerman. Mereka adalah orang Jerman. Ada dulu dan sekarang. Setelah itu, Gemara melanjutkan, mengatakan bahwa jika bukan karena ini Edom adalah 300 bangsa barbar, bahwa jika bukan karena korupsi mereka dan mereka saling berperang, mereka pada akhirnya akan menghancurkan dunia yang persis seperti yang terjadi secara historis. Jika Anda mencari di internet 300 kekuatan Jerman atau 300 kekuatan Jerman, Anda akan melihat bahwa ada banyak sejarah di sana. Banyak sekali. Ada banyak yang bisa dibaca. Anda bisa membacanya jika Anda mau. Dan Anda akan melihat bahwa 300 negara bagian Jerman tersebut, Anda bisa menyebutnya begitu, perlahan-lahan berkonsolidasi. Mereka adalah yang membentuk Kekaisaran Romawi yang kuat, dan akhirnya mereka berkonsolidasi dan menyatu menjadi satu kekuatan besar. Ke-39 lalu 26 pada pertemuan Versailles. Sekali lagi seperti yang saya katakan, ada dua konsolidasi besar yang berbeda pada tahun 1815 dan saya percaya pada tahun 1874. Gemara menyebut 300 orang berkumpul menyatukan kepemimpinan hingga Reich ketiga. Dari Kekaisaran Romawi dulu sampai kini, korupsi pemimpin jadi perusak utama. Hakadosh menggunakan hukum alam ini untuk menyelamatkan umatnya orang Yahudi. Sejak zaman Gemara, sekitar 600 tahun yang lalu, korupsi dalam kepemimpinan selalu menjadi unsur yang merusak segalanya. Inilah cara Hakadosh menggunakan hukum alam untuk menyelamatkan umat Yahudinya sendiri dari kehancuran. Sekarang, pada saat yang sama ketika dia menggunakan hukum alam untuk menyelamatkan umat Yahudi dari Amalek, yang pada dasarnya diciptakan untuk menjadi musuh dari Torah dan umat Yahudi, dia juga menggunakan Amalek ini, Edom ini, untuk menghukum dan membujuk orang Yahudi melakukan teshuvah. Yakov Avinu dalam Torah berkata, "Saudaraku menyelamatkanku dari Esaf." Mengapa? Karena Esaf adalah musuh jelas, seperti Nazi atau Kekaisaran Romawi. Dia adalah ancaman nyata bagi umat Yahudi. Saudaraku menyelamatkanku dari Esaf. Mengapa? Karena Esaf adalah musuh nyata, tanpa keraguan. Dia bagaikan Nazi atau Kekaisaran Romawi, jelas-jelas memusuhi kita dengan kebencian yang mendalam. Kita memerlukan bantuannya, tapi dia lebih menakutkan sebagai saudara kita. Maksudnya, saat dia berpura-pura jadi teman saya, dia seperti babi dalam parashat Re'eh, satu-satunya hewan dengan satu tanda kosher, kuku terbelah, tapi tanpa tanda kosher kedua. Ini menggambarkan sifat munafik, terlihat baik di luar, tapi sebenarnya berbahaya. Bahkan lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan. Musuh yang jelas-jelas bermusuhan lebih mudah dikenali dan diwaspadai. Babi tampak kosher karena cara berbaring yang unik, di mana kukunya mengarah keluar. Dari luar, babi terlihat kosher karena memiliki kuku seperti hewan kosher lainnya, meski sebenarnya tidak. Ini hanya penampilan luar yang menipu, sebuah ilusi yang dapat membingungkan jika tidak diteliti lebih lanjut. Apa yang tidak kosher? Isi mulutnya seperti Esaf berpura-pura jadi saudara. Tampak kosher dari luar, berjenggot, bertopi, mengaku Yahudi, ingin menyelamatkan. Tapi bagaimana tahu dia benar-benar kosher? Lihat apa yang keluar dari mulutnya. Untuk hewan kosher pun kita periksa mulutnya. Mulut tempat paling berbahaya, terutama saat seseorang jadi Nazi, prajurit Romawi, atau pembunuh Yahudi yang mengancam. Bagaimana tahu hewan itu kosher? Lihat mulutnya dengan seksama. Di situ letak bahaya terbesar. Kenapa begitu? Karena saat dia berubah menjadi Nazi, Kekaisaran Romawi, atau prajurit yang berniat membunuh orang Yahudi, mulutnya lah yang menjadi senjata utama. Mulut bisa mengeluarkan kata-kata berbahaya atau memakan makanan yang tidak halal. Kita memerlukan bantuan Hashem. Dia menggunakannya untuk memikat kita melakukan teshuvah. Tapi mengapa ini terjadi? Mengapa Hashem mengirim Amalek dan Esaf untuk menyakiti kita? Karena kita jatuh ke dalam perangkap Esaf yang berpura-pura menjadi saudara kita. Kita terjebak dalam tipuan mereka. Pembicara dan pemimpin palsu menyatakan Torah telah berubah, bagian terburuk Amalek,
Yang paling berbahaya berpura-pura jadi teman, mengaku mendukung Israel untuk melakukan misi terbuka. Saat lockdown, warga dilarang keluar rumah, namun pemerintah masih mengizinkan pesawat misionaris Kristen masuk tanpa batasan. Mereka mengaku mendukung Israel, namun sebenarnya hanya karena diizinkan melakukan misionaris terbuka meski melanggar hukum. Selama lockdown corona, saat warga Israel dilarang keluar rumah, pemerintah Israel justru mengizinkan pesawat penuh misionaris Kristen masuk tanpa batasan. Ini menunjukkan perlakuan istimewa yang tidak adil dan bertentangan dengan aturan yang berlaku. Situasi yang menyedihkan yang Anda temui di seluruh dunia adalah bahwa orang-orang tidak menyadari mengapa Holocaust terjadi, mengapa pogrom terjadi, mengapa Beit Hamikdash dihancurkan. Kita membicarakannya sepanjang waktu dalam buku-buku, dalam ceramah-ceramah, sepanjang semua generasi. Kebanyakan orang kurang memahami sejarah, tidak menyadari bahwa kekaisaran Romawi, Amalek, pemimpin palsu, dan masalah lama masih ada dan tetap berpengaruh hingga saat ini. Sebenarnya, solusi yang sama selama 3,000 tahun masih berlaku dan relevan, namun sayangnya tidak ada yang benar-benar ingin berjuang untuk menerapkannya. Akibatnya, ceramah seperti ini terdengar aneh dan tidak masuk akal bagi kebanyakan orang yang belum memahami konteks sejarahnya. Jika Anda membaca beberapa buku yang ditulis oleh para bijak, baik itu Gemara atau berbagai Chasidim atau berbagai Gedolim yang telah menulis buku selama bertahun-tahun, semua yang saya katakan dalam kuliah malam ini adalah bahasa standar. Bahasa standar. Pidato atau buku kini membuat ucapan saya asing, seperti fanatik bicara gila. Padahal ini bahasa standar, jarang diucapkan karena takut. Amalek selalu dekat, kadang musuh, kadang teman palsu. Mengenali dan melindungi diri darinya hanya dengan Torah. Ini juga solusi masalah lain. Orang takut mengatakannya biasanya tanpa alasan tepat. Biasanya itu bukan karena alasan yang benar. Jadi, intinya adalah, siapa itu Amalek? Amalek selalu berada di dekat kita. Terkadang dia menunjukkan dirinya sebagai musuh, dan terkadang dia berpura-pura menjadi teman. Satu-satunya cara untuk mengetahui siapa dia adalah dengan mempelajari Torah. Satu-satunya cara untuk memastikan bahwa Anda tidak akan terluka olehnya adalah dengan mempelajari Torah. Solusi untuk satu juga merupakan solusi untuk yang lain. Jika kamu hidup menurut hukum-hukumku dan memelihara perintah-perintahku dengan tekun, serta melakukannya dengan sepenuh hati,